Halo, aku nggak tahu nih kamu keadaannya sekarang gimana. Kan kita udah lama nggak kontak ya. Cuman menurut aku memang kok sebenarnya kalau kamu punya lingkungan, bukan lingkungan sih, kayak orang di sekitar kamu yang memang dia tuh toxic, kamu tuh harus jaga jarak gitu. Kalau bisa jauhin ya jauhin, kalau nggak bisa ya jaga jarak aja. Karena menurut aku dia tuh sangat mempengaruhi hidup kamu. Jadi kayak apa yang kamu pikir sebenarnya kamu tuh nggak salah, bisa jadi kau pikir kamu salah gitu. Atau misalnya sebenarnya sifat ini tuh buruk, tapi karena dia kayak nyuci otak kamu, atau karena kebiasaan kamu sama dia kayak sering ngobrol, sering bareng-bareng, jadinya tuh kamu jadi apa ya, jadi kayak hal yang harusnya salah tuh kamu malah jadi benerin, ngerti nggak? Jadi makanya kenapa aku bilang waktu itu kalau misalnya emang punya cowok yang toxic, tinggalin aja gitu. Karena at the end kalau beneran kamu serius sama dia, kamu bakal seumur hidup sama dia. Bayangin deh. Sebenarnya nih kalau memang dia tuh sudah melakukan banyak hal yang sangat negatif gitu. Menurut aku memang sih kita nggak bisa maksain untuk langsung percaya sama orang atau maafin. Tapi mungkin kamu jaga jarak dulu. Mungkin kalau kamu tetap mau untuk jadi teman yang baik, kamu tetap temenan sama dia, cuman kayak jaga jarak gitu loh. Karena aku juga punya teman yang ada sifatnya tuh satu bosi ya. Dari dulu sampai sekarang tuh masih bosi. Nah cuman aku nganggep dia memang sahabat aku gitu kan. Jadi aku gak bisa ngejauhin dia. Cuman tetap aku kasih jarak gitu. Jadi gak bisa yang terlalu deket banget. Dan kalau memang dia salah, biasa aku langsung ngomong gitu. Jangan kamu kayak takut atau gak enak ngomong ke dia. Mendingan apa yang kamu rasain kamu bilang aja. Siapa tahu dia bisa berubah gitu. Karena kalau enggak ya dia nggak bakal sadar gitu. Kadang tuh ada orang yang ngelakuin kesalahan tapi mereka tuh nggak sadar mereka tuh salah, karena menurut mereka kayak gitu tuh wajar gitu. Nah kalau menurut aku sih ini ya bisa dilihat kan kenapa dia bisa jadi kurang beruntung. Itu karena sifat dia sendiri nggak sih? Ya harusnya kalau udah kurang beruntung ya jangan jahat dan tega sama orang lain sih. Nah tapi ini ya berarti memang ini cocok. Kenapa dia bisa kurang beruntung ya? Karena dia sendiri aja sifatnya udah begitu kan. Berarti mungkin memang udah ditakdirkan seperti itu. Aneh juga ya, tapi aku gak pernah sih nemu orang kayak gini. Bisa-bisa aku kayak langsung rocos gitu, langsung ngatain gitu. Aku kan orangnya ceplos-ceplos kan, pasti langsung aku katain sih di depan muka dia gitu. Jauh-jauh deh, amit-amit deh punya teman kayak gini. Menurut aku mungkin kamu harus lebih banyak ngomong gitu ya. Karena dulu aku juga pindahan sekolah kan. Bayangin aku pindah dari Bogor pindah ke Gading Serpong gitu. Nah itu tuh cuman aku sendiri. Bahkan sekolah aku pun teman-teman aku gak ada yang tahu gitu. Sekolah aku tuh apaan gitu. Jadi menurut aku kamu harus banyak komunikasi sih. Karena pas aku awal mos itu aku ngobrol sama banyak orang. Aku lebih takut gak punya teman daripada aku malu ngomong gitu. Dan memang aku orangnya kan extrovert ya. Jadi kayak lebih gampang cuap-cuap gitu. Ya menurut aku kamu harus berani ngomong sih. Ya walaupun aku paham sih ya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh karena sekolah online jadi banyak kan introvert. Cuman menurut aku kamu tetap harus berusaha sih gitu. Karena pada dasarnya kalian tuh butuh komunikasi biar bisa deket. Jujur sih kalau di ghosting sih aku kayaknya gak pernah deh. Karena aku tuh jarang suka cowok duluan kecuali sama pacar aku yang sekarang. Gak pernah sih suka duluan. Yang lain tuh pacar-pacar aku yang dulu tuh mereka yang suka duluan. Jadi mereka yang nembak. Dan memang pas nembak itu ya aku gak pernah suka sama mereka. Tapi aku kasih kesempatan gitu. Cuman kalau misalnya di ghosting gitu ya udahlah. Berarti dia memang kayak gak secara langsung nolak kamu gak sih? Ayo kamu punya harga diri, gak usah dilanjutkan. Karena kalau memang dia interest sama kamu kan harusnya dia gak bakal ghosting kamu. Cuman kalau dia ghosting kamu ya udahlah, berarti memang dia tuh sebenarnya gak mau tapi nolak kamu secara halus. Dan kamu harus bangkit, gak perlu pikirin dia lagi. Gak worth it. Menurut aku kalau memang kamu pengen punya temen yang gak mandang fisik, jadi mungkin kepribadian kamu harus bagus sih gitu. Karena aku punya temen di sekolah dulu yang dia tuh gendut ya.
Dia tuh gendut banget, tinggi bongsor gitu, tapi dia bisa jadi kayak ketua geng gitu pas aku SMP. Kayak padahal dia juga fisiknya dibilang cantik enggak gitu, cuman dia tuh sifatnya bagus gitu, kayak gampang berteman sama orang. Terus dia juga yang kayak mungkin pintar ya, sama kayak seru aja, ngomong apa tuh nyambung gitu. Ya menurut aku mungkin sifat kamu harus kepribadian kamu yang harus bagus, kayak mungkin kamu orangnya fun, nggak nyebelin gitu. Nah kayak gitu harusnya bisa sih, karena zaman sekarang orang-orang tuh lebih ini nggak sih, lebih open minded daripada dulu. Cuman ya negatifnya gitu, orang jadi kayak mandang fisik gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, kamu coba dulu aja cara aku. Congrats ya, pasti kamu happy banget ya, udah kayak berasa ikut lomba apa terus kamu menang juara 1 berturut-turut. Itu rasanya pasti happy banget sih. Kayak masih ada rasa deg-degannya, rasa kayak malu-malunya, terus kayak rasa happy-nya, pasti campur aduk ya. Aku kangen sih ngerasain kayak gitu. Jujur ya, kayak semakin bertambah umur gitu, kayak aku tuh kangen rasa-rasa yang kayak deg-degan gitu loh. Deg-degan yang kayak ketemu pacar gitu-gitu. Aku tuh kayak kangen. Ini mumpung kamu masih ngerasain kayak gini, mendingan kamu nikmati ya. Congrats ya sekali lagi. Semoga langgeng sampai kamu besar nanti, sampai kamu tua deh. Ya, semoga keras kamu seumur hidup sama kamu. Halo, aku mau nanya dulu nih sebelumnya, kamu kenapa pengen resign gitu? Kebetulan kan teman-teman aku banyak yang kerja kantor juga. Nah menurut aku tergantung kamu resign karena apa. Mungkin kalau kamu anak baru lulus kuliah itu kan baru lulus kuliah kan egonya agak besar gitu kan, yang kayak merasa tidak dihargai atau gimana tuh tiba-tiba pengen resign. Nah sedangkan teman-teman aku ini, aku ngeliat dari contoh teman-teman aku yang kerja kantor ya, mereka tuh rata-rata resign itu karena memang ditawarin kerjaan lain yang gaji lebih besar gitu. Jadi bukan mentingin ego lagi, tapi lebih mentingin value-nya gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu pengen resign karena kamu ngerasa capek atau ngerasa tidak dihargai, atau ngerasa kayak ego kamu tuh nggak dapet lah, kayak apa yang kamu inginkan itu kayak nggak sesuai, menurut aku mendingan gak usah resign gitu. Tapi kalau memang kamu dijahatin atau gimana, atau yang bikin kamu tuh bener capek, jadi intinya kalau misalnya kamu baru lulus kuliah dan ini baru kerjaan pertama kamu, mendingan kamu tahan dulu sampai setahun. Terus kau baru resign gitu. Tapi balik lagi ke alasannya kamu resign kenapa. Kalau misalnya gaji yang nggak sesuai, ya menurut aku mendingan resign. Karena kan, tapi sesuainya kamu ekspektasi harus sebesar apa nih? Karena jujur aja ya, teman aku kerja sampai 5 tahun, 6 tahun itu gajinya baru belasan gitu. Jadi kalau ekspektasinya langsung karena gaji harus besar itu susah. Karena kan gaji itu bergaris lurus sama kemampuan kamu gitu. Tapi kalau misalnya karena teman kantor kamu yang kayak toxic, itu wajar sih, resign aja gitu. Atau kamu ngerasa kayak capek banget gitu kerjaan kamu, capeknya capek banget sampai kamu tuh udah gak sehat buat kamu, resign aja. Kamu lulusan SMA ya? Kayaknya sih rada susah sih, mendingan kau bikin usaha sendiri. Soalnya setahu aku yang mau cepet cari kerja tuh SMK gak sih? Mungkin kalau mau cepet ya usaha sendiri. Dan aku mau tanya dong alasannya kenapa kamu gak mau kuliah gitu. Soalnya zaman sekarang ya orang-orang tuh kalau mau kerja yang ada profesinya gitu, atau apalagi mau di perusahaan tuh harus minimal S1 gitu kalau kamu mau dapet kerjaan tetap. Ya susah sih sekarang cari kerja. Teman-teman aku aja yang S2 pada nganggur. Jadi ya kamu harus usaha sendiri sih, harus coba mulai jualan sesuatu gitu. Gak usah berpatokan sama kantor terus. Karena teman aku aja yang kantoran pengen buat usaha sendiri gitu.